Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Murti Setiorini. Kali ini kita akan belajar ekonomi materi produksi. Adapun ruang lingkup materinya terdiri dari A. Pengertian produksi, B. Fungsi produksi, C. Tujuan produksi, D. Jenis-jenis produksi, E. Tahapan produksi, F. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, G. Pengaruh produksi terhadap ekonomi global. A. Pengertian produksi. Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Jika pertambahan nilai guna dilakukan tanpa merubah bentuk produk, maka disebut sebagai produksi jasa, seperti jasa konseling, jasa les pelajaran, jasa konsultan keuangan, dan sebagainya. Sementara pertambahan nilai guna yang diikuti dengan perubahan bentuk produksi disebut produksi barang. Contoh produksi barang adalah sebagai berikut: membangun rumah, membuat sepatu, memasak nasi, dan lainnya. B. Fungsi produksi. 1. Menentukan hubungan input dan output. 2. Mengukur efisiensi produksi. 3. Membantu perencanaan produksi. 4. Dasar perhitungan biaya produksi. 5. Menunjukkan hukum hasil yang menurun. C. Tujuan produksi. 1. Memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Mendapatkan keuntungan. 3. Menyediakan lapangan kerja. 4. Meningkatkan perekonomian nasional. D. Jenis-jenis produksi terdiri dari 1. Menurut objek dan hasil produksinya, yaitu berdasarkan apa yang dihasilkan produksi dibagi menjadi produksi barang dan produksi jasa. 2. Jenis produksi menurut lapangan usaha atau sektor ekonomi terdiri dari 1. Produksi primer, yaitu memanfaatkan sumber daya alam langsung, contohnya pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. 2. Produksi sekunder, yaitu mengolah hasil produksi primer menjadi barang baru yang bernilai tambah, contoh pabrik makanan, industri tekstil, industri baja. 3. Produksi tersier, yaitu menyediakan jasa untuk mendukung distribusi dan pemakaian barang atau jasa, contoh perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Jenis produksi yang ketiga adalah menurut tujuannya, terdiri dari produksi konsumsi dan produksi untuk produksi. Produksi untuk konsumsi yaitu menghasilkan barang atau jasa yang langsung digunakan masyarakat, contohnya roti, pakaian, jasa pendidikan. Produksi untuk produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang digunakan sebagai input untuk produksi lainnya, contoh mesin, bahan baku, pupuk, jasa konsultan industri. 4. Jenis produksi menurut cara pelaksanaannya terdiri dari 1. Produksi ekstraktif, yaitu mengambil hasil alam langsung tanpa banyak pengolahan, contoh perikanan tangkap, pertambangan batu bara. 2. Produksi agraris, yaitu memanfaatkan lahan atau tumbuhan, contoh pertanian, perkebunan. 3. Produksi industri atau manufaktur, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, contoh pabrik makanan, pabrik sepatu. 4. Produksi perdagangan, yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, contohnya toko, supermarket, distributor. 5. Produksi jasa, yaitu memberikan layanan yang bermanfaat bagi konsumen, contoh rumah sakit, sekolah, transportasi. Jenis produksi yang kelima yaitu menurut jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, terdiri dari 1. Produksi intensif, yaitu menekankan pada kualitas tenaga kerja, sedikit tapi ahli, contoh bengkel kecil dengan mekanik profesional. 2. Produksi ekstensif, yaitu menekankan pada jumlah tenaga kerja yang banyak, contoh perkebunan kelapa dan perkebunan kelapa sawit tradisional. Tahapan produksi. Ada beberapa tahapan yang perlu dilewati dalam melakukan produksi atau terutama barang, yaitu 1. Konsep produk. 2. Riset. 3. Pembuatan dan pengembangan desain produk. 4. Fiksasi desain. 5. Pembuatan prototipe. 6. Uji dan validasi prototipe. 7. Produksi massal. 8. Perakitan. 9. Feedback and pengujian. 10. Pengembangan produk. Dan 11. Produk akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi.
1. Sumber daya. Meliputi segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan dalam proses produksi, seperti tanah, air, bahan mentah, dan energi. 2. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang melibatkan manusia baik secara fisik maupun keahlian dalam proses produksi. 3. Modal, bukan uang tetapi juga segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang proses produksi, seperti mesin, peralatan bangunan, dan infrastruktur. 4. Kewirausahaan, yaitu merupakan kemampuan untuk mengelola dan menggabungkan berbagai faktor produksi lainnya, mengambil risiko dan menciptakan inovasi. 5. Teknologi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. G. Pengaruh produksi terhadap ekonomi global. 1. Meningkatkan perdagangan internasional. 2. Mendorong spesialisasi dan keunggulan komparatif. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. 4. Memicu inovasi dan persaingan global. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan konsumsi global. 6. Meningkatkan ketergantungan antar negara. 7. Dampak sosial dan lingkungan. 8. Menciptakan lapangan kerja global. 9. Transfer teknologi. Demikianlah pembahasan tentang produksi. Untuk lebih memahaminya, mari kita kerjakan uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk menyebarluaskan dan memberikan semangat kami dalam membuat channel pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.